Mulai. Jadi makromolekul keempat yang penting juga adalah si turunan lemak ya. Lemak tuh banyak banget strukturnya. Jadi nggak cuma lemak rantai panjang, tapi ada juga berbagai macam. Nah, kita akan pelajari satu-satu ya. Ini salah satu molekul yang terkenal banget karena ini menyusun sekitar 30% tubuh kita, yaitu dinding dinding sel ya. Bukan dinding sel ya, apa? Membran sel. Kalau dinding sel kan pada tumbuhan. Membran sel. Membran sel tersusun dari lemak yang dia memiliki sisi hidrofobik dan hidrofilik. Hidrofobiknya di tengah, hidrofiliknya yang di permukaannya, yang bersentuhan sama cairan intrasel dan ekstrasel. Oke. Nah, lemak itu nama juga lemak, dia akan larut dalam senyawa nonpolar ya. Dan dia punya berbagai macam struktur serta fungsi. Ini salah satu contohnya, bukan salah satu, salah 4 contohnya. Yang pertama ini adalah eh, suatu suatu vasodilator ya. Maksudnya dia adalah bisa memperlebar pembuluh darah yaitu prostaglandin PGE1. Terus habis itu ini ada juga hormon. Hormon itu juga terdiri dari lemak. Itu kortison. Terus ada juga vitamin ya, vitamin A. Terus habis itu ada juga limonen. Limonen itu dia turunan terpen ya atau terpena. Dia ada di minyak-minyakan gitu atau sering kita sebut sebagai minyak atsiri. Terus ada juga ini lemak rantai panjang. Contohnya ini ada stearin. Nah, yang pertama kita pelajari dulu adalah si asam lemak. Kalau kita bilang asam lemak, lemaknya turunan mana? Bisa ada mau ditanya? Ya, aku mute ya. Oke. Nah, jadi asam lemak kalau misalnya kita kita bicara tentang asam lemak, maka kita akan bahas tentang suatu asam karboksilat yang dia punya rantai hidrokarbon yang panjang. Asam lemak itu ada dua macam, ada yang saturated, ada yang unsaturated. Maksudnya saturated itu apa? Maksudnya dia jenuh ya, jenuh akan hidrogen gitu. Contohnya asam lemak jenuh ada asam laurat, ada asam miristat, palmitat, stearat, arachidonat. Sedangkan yang asam lemak yang tidak jenuh atau yang unsaturated itu dia memiliki double bond gitu ya, alias dia lebih tidak jenuh hidrogen dibandingkan asam lemak jenuh. Contohnya adalah asam palmitoleat, oleat, linoleat, linolenat, arachidonat, dan EPA. Oke. Nah, kita lihat ya di sini ya dari melting point-nya. Kalau misalnya kita punya asam lemak jenuh, dia melting point-nya tentu saja lebih tinggi daripada asam lemak yang tidak jenuh. Ya kenapa? Karena di sini lebih banyak interaksi van der Waals-nya atau interaksi gaya London-nya dibandingkan yang asam lemak yang tidak jenuh ini. Gitu. Nah, terus kalau misalnya yang asam lemak tidak jenuh, dia lebih dari satu double bond. Terus double bond-nya itu biasanya bentuknya tuh cheese ya. Coba kita lihat di sini ya. Banyak kan dia tuh cheese strukturnya. Struktur double bond-nya. Jarang banget dia trans gitu. Seringnya dia uh, double bond-nya tuh cheese kayak gini. Ini kan cheese juga, cheese. Ini cheese juga, ini cheese juga, cheese juga. Gitu. Terus uh, kalau misalnya dia ada lebih dari satu double bond, maka dia biasanya dipisahkan oleh satu methylene group. Jadi biasanya strukturnya kayak gini nih. Ini alkane, habis itu ada CH2, terus habis itu baru karbon sp2 selanjutnya gitu. Terus, nah, eh, lemak yang cukup terkenal adalah triasil gliserol. Jadi namanya adalah triasil gliserol. Ada si asam lemak asilnya, terus ada gliserol. Gliserol tuh dia eh, ini ya CH2OH, CHOH, CH2OH. Jadi dia punya 3 buah struktur alkohol gitu. Nah, ketika gliserol dan asam lemak dia bereaksi gitu ya, nanti akan terbentuk ikatan ester, kita jadi punya triasil gliserol. Triasil gliserol tuh banyak ditemukan pada berbagai macam jenis lemak, bisa berupa lemak ataupun minyak. Jadi kayak mentega-mentegaan, terus habis itu minyak kelapa sawit yang dibuat masak gitu. Itu dia dari si triasil gliserol ini. Nah, ini dia. Ini si triasil gliserol itu ya. Bentuknya kayak gini secara 3 dimensi. Jadi di sini ada yang merah-merah ini oksigen. Jadi ada gliserol. Habis itu ada asilnya ada 3. Jadi namanya triasil gliserol. Gitu. Nah, ini kalau misalnya lemak, ya, ini misalnya lemak yang minyak gitu ya, yang cair.
dia juga triacylglycerol, tapi karena dia memiliki double bond maka strukturnya tidak linear seperti yang kayak gini, seperti lemak yang kayak mentega gitu, yang padat gitu. Biasanya kalau misalnya lemaknya itu adalah suatu zat padat atau semi solid, dia itu strukturnya kayak gini alias lemaknya lemak jenuh. Sedangkan kalau misalnya dia yang strukturnya cair, maka dia strukturnya kayak gini nih. Dia lemak tidak jenuh. Oke, terus nah, karena dia suatu senyawa turunan lemak itu dia memiliki double bond, jadi dia bisa direaksikan sesuai dengan reaksi-reaksi alkena ya. Nah, misalnya kita bisa lakukan katalitik hidrogenasi alias bikin suatu senyawa lemak yang tidak jenuh jadi bertambah hidrogennya jadi lemak yang jenuh. Bisa pakai H2PT kayak gini. Atau bisa juga dioksidasi. Karena dia ada struktur alken dan dia punya hidrogen alil, maka dia bisa direaksikan tuh sama suatu radikal. Radikalnya bisa apa aja, bisa macam-macam, bisa radikal dari oksigen gitu ya. Kayak gini nih, saya terbentuk suatu proksi radikal dan ya udah dia bakal jadi suatu alkyl hidroperoksida kayak gini. Jadi kenapa kalau misalnya kalian punya minyak-minyakan gitu ya, minyak yang lemak berupa minyak yang cair itu, dia bisa mengalami, dia bisa expired ya, dia bisa expired itu atau kadaluarsa itu ketika si minyaknya itu udah teroksidasi oleh si oksigen yang ada di udara gitu. Makanya kan minyak ada masa berlakunya gitu ya. Itu dia kayak gini nih. Karena dia teroksidasinya itu kayak gini, dia ketambahan oksigen. Oke, terus nah ini ada fosfoasilgliserol. Dia itu yang merupakan komponen utama dari membran sel. Nah, kan kalau misalnya kita punya triacylglycerol kan kayak begini kan. Ada gliserol, habis itu ada 3 buah asilnya. 3 buah si karboksilatnya gitu kan. Tapi kalau misalnya pada membran sel, yang terbentuk adalah fosfoasilgliserol. Jadi duanya merupakan senyawa asam lemak dan satunya ini dia berikatan dengan fosfat. Jadi dia jadi ester fosfat kayak gini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai fosfatidic acid. Jadi dia ada fosfatnya, bisa ada 2 buah lemak dan ada gliserol. Sini konfigurasinya R, ini yang ada di alamnya. Nah, fosfoasilgliserol tuh ada banyak banget, nggak cuma sebagai membran sel, tapi dia bisa juga punya substituen lain. Misalnya ini nih, fosfatidil etanolamin, yaitu savalin. Habis itu ada juga lecitin ya. Lecitin itu salah satu lemak yang ada di kedelai. Mungkin kalian pernah dengar juga lecitin. Terus ini juga fosfatidilserin, ini juga salah satu neurotransmitter dalam tubuh. Nih, fosfoasilgliserol diklasifikasikan sebagai fosfolipid. Jadi ada fosfor, ada lipidnya. Nah, ini fosfoasilgliserol dari membran sel, dia bisa bentuk lipid bilayer ya. Jadi emang dia sengaja ada fosfornya karena untuk membuat struktur kepala yang hidrofilik gitu. Hidrofilik karena apa? Karena dia polar, ya ada fosfatnya. Sedangkan yang di tengah yang menyusun dinding membran selnya adalah si senyawa-senyawa yang asam lemak yang non polarnya itu. Di tengah kayak gini. Makanya dia punyanya, kalau misalnya kita punya membran sel, dia harus lipid bilayer. Karena kalau misalnya dia satu layer aja nggak bisa. Pasti harus ada yang hidrofilik, ada yang hidrofobik. Sekarang kita maunya dua-duanya hidrofilik side-nya atau sisinya. Jadi kita bikin, jadi ditumpuk aja gitu. Jadi dibikinnya kayak gini. Nah, terus habis itu kalau misalnya kita punya suatu membran sel, dia akan ada berbagai macam lemak sebenarnya, nggak cuma yang asam lemak yang saturated, tapi ada juga yang unsaturated. Kalau misalnya makin banyak yang lemak saturatednya, maka dia akan menurunkan fluiditas membrannya. Karena kan dia kan rigid banget ya, tadi kalian bisa lihat ya, dia lurus itu. Maka dari itu kita perlu adanya unsaturated fatty acid juga dalam si membran sel. Salah satu yang bisa dipakai biasanya ya ada kolesterol, habis itu juga ada yang unsaturated fatty acid yang lain gitu. Oke. Nah, ada lagi nih turunan lain yaitu sphingolipid. Jadi kalau misalnya tadi kita punya triacylglycerol, dia terdiri dari gliserol dan asam lemak. Kalau sphingolipid ini dia terdiri dari sphingosine, yang menggantikan gliserolnya. Biasanya dia juga ditemukan di membran sel dan khususnya dia adalah salah satu makromolekul yang menyusun mielin ya. Tahu ya mielin itu adalah lapisan yang menyusun si neuron, sel neuron ya, atau nerve fiber atau sel saraf.
Nah, ini dia struktur dari sphingosine. Jadi ya dia emang lebih complicated gitu, ada yang OH, ada yang NH2. Habis itu ada yang rantai panjang juga. Ini sphingosine-nya. Oke. Nah, ini ada dua jenis sphingosine yang cukup terkenal, ada sphingomyelin sama glucocerebroside. Dua-duanya ini adalah salah satu penyusun dari neuron itu. Sphingomyelin ini yang menyusun lembaran myelin. Nah, terus kelompok lain dari lemak ada prostaglandin. Kalau prostaglandin dia itu bisa kita sintesis dari asam arakidonat tadi yang panjang ya. Karbonnya berapa ya? 20 gue salah. Ya, arakidonat itu kita bisa buat untuk mensintesis prostaglandin. Nah, prostaglandin ini dia penting untuk regulasi berbagai macam respon fisiologis. Kalau misalnya kita tulis di textbook namanya PGX, ada prostaglandin X. X-nya itu adalah gugus fungsinya ya. Jadi bisa PG PG yang pakai OH, bisa pakai yang lain gitu. Pokoknya intinya adalah dia punya cincin 5, so ada rantai sampingnya gitu. Prostaglandin itu termasuk hormon kan, Kak? Iya, dia termasuk hormon. Nah, ini ada nama-nama prostaglandin ya, ada PGA, PGB, PGC, PGD. Ini PGE1, PGE2 sama PGF2. Nah, PGE1, PGE2 ini salah satu hormon yang kita gunakan untuk meregulasi ini ya, kayak demam gitu-gitu. Jadi misalnya kayak kalau demam tuh biasanya meningkatkan kadar prostaglandin dalam tubuh. Jadinya makanya obat-obatan kayak yang kemarin kalian udah kerjain di Solugian, ibuprofen tuh tujuannya untuk menghambat sintesis prostaglandin ini. Nah, ini dia cara bikin prostaglandin dari asam arakidonat, terus dikasih siklooksiggenase, ya dia akan jadi proksi radikal, terus dia akan terbentuk siklik. Nah, habis itu nanti dia bakal jadi ya beberapa langkah jadi PGE. Oke. Nah, selain ibuprofen yang kalian kerjain, ada juga aspirin. Aspirin ini juga akan menghambat sintesis dari prostaglandin. Makanya biasanya kalau misalnya zaman dulu orang-orang juga bisa ngobatin demam gitu ya pakai aspirin. Selain itu juga dia bisa ngobatin nyeri. Jadi prostaglandin itu adalah satu molekul yang banyak gitu di dalam tubuh dan dia menimbulkan respon demam, respon nyeri dan respon inflamasi. Pokoknya intinya kalau tubuh mulai sakit itu prostaglandin itu banyak dihasilkan. Itu kayak jadi alarmnya kita gitu, alarmnya manusia untuk tahu oh aku sakit gitu. Nah, maka dari itu kita kalau untuk makanya untuk meredakan nyerinya, meredakan demamnya bisa dikasih obat-obatan yang bisa menghambat sintesis prostaglandin ini. Salah satu contohnya adalah si aspirin, ada ibuprofen, ada paracetamol. Itu tuh dia satu kelas, dia sama-sama tugasnya adalah untuk inhibisi sintesis prostaglandin. Nah, kalau aspirin sendiri dia aktivitasnya adalah menghambat struktur enzim siklooksiggenase. Jadi dia menghambat COX-2 inhibitor. Kalau misalnya di farmakologis namanya COX-2 atau siklooksiggenase. Jadi enzim yang inaktif. Kalau aspirin ya asetilsalisilat, dia akan mentransferkan gugus asetilnya ke dalam si CH2OH ini. Jadi esterifikasi. Jadi transesterifikasi ya ini ya. Begitu. Kenapa lebih sering dipakai paracetamol dibanding ibuprofen? Karena ibuprofen itu dia bisa bikin perdarahan. Dia golongan. Jadi sebenarnya untuk menghambat sintesis prostaglandin itu juga kayak ada side effect-nya gitu. Sedangkan side effect yang paling minimal adalah dimiliki oleh si paracetamol dibandingkan ibuprofen dan aspirin. Karena ibuprofen sama aspirin itu dia bisa bikin perdarahan GI tract, perdarahan saluran cerna. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita belajar organik itu banyak banget kita bisa belajar tentang obat-obatan dan itu sangat applicable untuk belajar kedokteran gitu. Yaps, begitu. Nah, terus golongan lemak-lemakan ya, golongan lemak-lemakan yang lain adalah si terpena ini. Nah, terpena ini dia mengandung karbon atom dengan kelipatan 5. Terus dia akan terbentuk dari 5 karbon isoprena dan kalau misalnya dia ada oksigennya kita sebut sebagai terpenoid. Nah, ini dia si terpena ya. Dia ada karbonnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus dia ada alkennya juga. Dan kalau misalnya molekul ini kita sintesis, dia bisa bikin jadi polimer gitu. Atau bisa jadi bikin molekul gitu kayak yang tadi ya. Kalau misalnya kita sintesis, maka kita akan punya posisi tail dan head. Jadi
mana yang bereaksi, mana yang diserang gitu. Kemungkinan penyusunan si isoprena itu bisa ada dua macam. Ada tail ketemu head kayak gini ketemu ini, atau kayak tadi ini ketemu yang satunya lagi. Nah, tapi ya biasanya adalah kan dari tailnya ketemu head atas yang karbon yang lebih panjang ketemu sama karbon yang lebih pendek. Ini 2 sama 1 kayak gitu. Terus salah satu contoh dari terpen ada ini ya, karbon atau spearmint oil. Ya minyak-minyakan gitu deh. Nah, ini ada klasifikasi dari terpena, ada kalau karbonnya 10 itu monoterpen, terus ada sesquiterpen tuh karbonnya 15, karbonnya 20 di terpen, terus habis itu ada sesterterpen, triterpen, tetraterpen, banyak. Nah, ini ada squalen. Squalen itu adalah golongan triterpen ya. Jadi ada 3 pasang isoprena. Ini ada terpen 1, terpen 2, terpen 3. Nah, dia adalah satu prekursor dari molekul-molekul steroid. Molekul-molekul steroid. Nah, terus ini juga likopen sama beta karoten. Dua-duanya adalah satu terpen. Dua-duanya adalah tetraterpen, alias dia punya berapa pasang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, iya, 10 pasang. Nah, terus salah satu terpen yang ada dalam tubuh manusia itu adalah retinol. Itu dia merupakan salah satu zat yang berperan untuk membantu kita melihat cahaya. Jadi si retinol ini dia ada di mata, di bagian retina kita atau ya retina ya, itu di bagian belakang bola mata. Dia akan menangkap cahaya. Gimana cara dia menangkap cahaya atau menerima respon cahaya dari mekanisme ini ya, konfigurasi E dan Z gitu. Jadi dia bakal awalnya dia posisinya dia trans, habis itu dia ketika mengalami oksidasi dia bakal jadi cis, terus habis itu nanti bisa ditangkap oleh si senyawa opsin. Ini adalah salah satu apa ya, kayak protein itu di matanya. Nah, ini dia. Ini opsin. Awalnya dia bentuknya cis, terus habis itu ketika dia mengalami kena cahaya ya, yang mana sinar UV itu bisa bikin konfigurasi jadi berubah jadi bentuk trans, maka jadi akan kita persepsi dia si cahayanya itu, terus habis itu nanti dia akan copot ikatannya juga ketika ditambahin H+H2O. Jadi kan ada di daerah mata itu dia ada pH tertentu juga yang akan menjaga reaktivitas dari si retinal ini. Gitu ya. Terus apa lagi nih? Nah, ini beberapa molekul yang bisa kita pakai untuk sintesis isopentil sintesis terpen pakai isopentil pirofosfat. Nah, ya ini pakai Claisen kondensasi, tapi kita pakainya asetil CoA. Asetil CoA itu juga salah satu prekursor sintesis biologis banyak banget ya. Asetil CoA tambah malonyl CoA dia akan mengalami kondensasi. Claisen kondensasi jadi asetil CoA. Ini ada S-CoA. Terus ya udah nanti dia direaksikan dan dia akan jadi ini dan seterusnya. Ya banyak panjang. Apalagi nih? Ini mevalonic acid jadi mevalonic fosfat. Ya ini sintesis aja sih. Ini sintesis si terpen. Ya ini agak panjang sih tapi ya nggak apa-apa, kalian baca aja. Terus ini juga reaksi-reaksi pada terpen ya. Kan bisa lihat nih reaksinya sebenarnya reaksi redoks itu banyak kalau dalam tubuh dan melibatkan asam basa ya H+H2O gitu. Ya ini kita skip aja lah. Ini banyak. Sangat spesifik, ini cukup dalam sih materinya. Tapi ya, yang penting kalian tahu apa itu terpen ya. Terpen terdiri dari 2 molekul isoprena tadi ya. Nah, terus kelas lainnya dari lemak ada steroid. Steroid itu kalau misalnya tadi terpen dia karbonnya 5, terus habis itu dia saling berikatan gitu ya. Dan tersusun dari isoprena. Sebisa dia ada juga sphingosine, ada juga triacylglycerol gitu. Ada kelas lain dari lemak yaitu steroid. Nah, steroid itu dia memiliki cincin tetrasiklik. Steroid itu banyak menyusun hormon ya. Jadi banyak hormon-hormon dalam tubuh manusia itu steroid.
Dan hormon itu adalah chemical messenger alias aku nggak tahu bahasa Indonesianya, tapi iya chemical messenger. Pokoknya dia berperan untuk membawa sinyal-sinyal biologis dalam tubuh gitu. Nah ini dia steroid itu kayak beginilah. Jadi cincinnya banyak, ada A, B, C, dan D. Terus tipe-tipe steroidnya tergantung dari gugus fungsi di samping-sampingnya. Nih contohnya ya. B, C, D. Rings are transfused. Jadi dia posisinya trans. Ini B, C, D itu trans ya posisinya. Terus, nah ini dia. Ini ada berbagai macam. Ini ada karbon 10 dan karbon 13 disebut sebagai angular methyl group. Eh, ini kayak gini nih. Ini struktur konformasinya ya. Ya ini salah satu contoh steroid adalah kolesterol. Ya kalian lihat nih sampingnya dia ada sampai alifatiknya juga sama metil. Ini contoh-contoh hormonnya ada kortison, ada aldosteron. Bedanya cuma di rantai sampingnya aja nih. Ini ini ada karbonil, ini pakainya OH. Terus ini metil, ini aldehid gitu. Dah, yang lainnya sama. Biosintesis kolesterol kita bisa mulai dari squalen tadi ya, dari golongan terpen, terus kita lakukan oksidasi gitu, jadi squalen oksida, terus kita bisa masukin beberapa rantai-rantainya. Ini protosterol kation, di dalam sterol 19 langkah. Ini disingkat nih pasti baru jadi ini. Terus selain yang ada di tubuh manusia, steroid juga ada yang bisa kita buat dari sintesis, ada ini stanozolol, dianabol, ada norepinephrine, ada RU486. Oke, udah. Ada pertanyaan untuk makromolekul yang satu ini, lemak? Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau soal-soal tuh biasanya sintesis gitu ya, tapi biasanya udah ada reagen-reagennya. Kayak misalnya sintesis vitamin A gitu. Ini kita mulai dari terpen, terus nanti direaksi-reaksiin. Bisa ada reagennya kok nggak disuruh kerjain sendiri gitu. Iya, sintesisnya biasanya organik, jadi materinya materi organik yang udah kalian pelajari. Kecuali soal lembab unif. Biasanya tuh iseng banget sih kadang-kadang kayak masa tiba-tiba ditanya enzimnya apa ya. Tapi biasanya kadang-kadang nama enzim tuh sama kayak nama reaksi yang terjadi gitu. Misalnya kayak tadi nih, siklooksigenase itu kan dia sebenarnya oksigenasi, tapi habis itu bentuk siklik gitu kan, jadi namanya siklooksigenase. Kayak gitu, enzimnya yang bikin sintesis prostaglandin. Nah, ya gitu deh. Terus kalau misalnya lemak-lemakan sih biasanya eh, apa ya soalnya ya. Yang penting kalian tahu kayak fakta-faktanya gitu. Misalnya kayak bedanya saturated unsaturated apa. Terus habis itu apa lagi ya? Hmm, udah sih itu. Ini prostaglandin ini sering banget dijadiin soal sintesis. Terus kayak misalnya dimulai dari apa gitu. Terus jadi sintesis prostaglandin. Ini juga vitamin A itu juga sering banget. Vitamin C juga. Vitamin C bukan golongan lemak ya. Vitamin C makromolekul, bukan lemak. Terus steroid juga sering dijadiin sintesis nih. Sintesis steroid. Udah sih itu aja. Ya, udah. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Kan baca-baca aja ini materinya. Hmm, ya, udah ya. Oke, kita lanjutkan ke makromolekul berikutnya. Ini aku